Kenalin, gue Franco. Di sini gue mau ceritain pertarungan dahsyat di Stromisie. Tokoh-tokohnya ada gua, si Burik Bane, Atlas, sama si Bahenol Freya. Sebelum itu lu harus tahu siapa gua dong. Gua tinggal di Frosty, udah dingin, anginnya nyelekit, makanannya ikan doang. Orang-orangnya galak semua. Di sana yang lemah disuruh cuci piring jadi babu pokoknya. Gua lahir dari keluarga prajurit. Bokap gua pendekar tombak, abang-abang gua semua badannya ek adrai, semua berotot jir. Gua cebol bantet jir, ngangkat kapak aja mental. Anak-anak lain main tombak, gua dikasih sendok kayu. Katanya lu mah nyuci piring aja, pala lu. Tiap latihan perang, gua dipakai buat pemanasan. Jadi lawan sparring, dijadiin samsak jir. Abis itu mereka ketawa. Franco, lah itu mah anak kurcaci. Dikentutin juga terbang. Tiap gua ngomong pengen jadi prajurit, bokap cuma geleng-geleng. Franco kerja di pelabuhan aja, bantu angkat ikan. Perang bukan buat orang kayak kamu. Gua diem, tapi dalam hati, nanti gua buktiin. Bapak gua aja udah bilang gitu. Ya udah, gua ngambek, kabur dah. Jadi, gua ambil tas, isi roti keras, pisau dapur, dan satu jaket bolong. Gua keluar tanpa pamit, meninggalkan rumah. Gua bilang sama diri sendiri, Franco, kalau lu nggak bisa gede, ya lu harus keras. Kayak titit lu kalau ngaceng keras. Gua kabur dong ke puncak gunung es. Gua kabur, nggak sembarangan kabur. Gua latihan membentuk otot, beradaptasi dengan udara salju. Hari-hari lewat, bulan berganti. Dan gua sadar, udah 5 tahun gua di Gunung Jir. Perasaan gua kabur niatnya sampai azan maghrib doang dah. Taunya kebablasan. Berhubung udah tahu jalan pulang. Gua turun dari gunung bukan buat gaya-gayaan, tapi buat buktiin ke semua penduduk Frosty. Nih, gua udah kuat bro, nggak gampang cerot. Pas jalan balik ke desa, gua lihat asap tebal di langit. Gua mikir, wah ini awan mendung apa-apaan nih. Ternyata desa gua diserang cuy. Wah ini saatnya. Saatnya ngebuktiin kalau gua nggak selemah dulu. Rumah-rumah terbakar. Orang-orang pada luka, kena serangan meriam dari kapal bajak laut. Gua makin kesel dong. Gak terima lihat desa gua porak-poranda. Gua langsung lari makin kenceng tuh. Tapi ya bohong. Lah gua gendut jir. Mau lari gimana? Jangankan sprint, jalan cepet aja ngos-ngosan. Pas gua jalan cepet, gua nggak sadar di depan ada kulit pisang bro. Pas gua langkahkan kaki, gua kepleset dong. Gua nggak lihat, tanahnya juga licin, jadi nyerodot. Beneran nyerodot kayak naik perosotan yang nggak ada ujungnya. Gua nyerodot, terus, sampai twing. Gua mendarat di atas kapal bajak laut. Bruk. Duar. Hantaman tubuh gua kayak meriam. Kapalnya langsung tenggelam cuy. Gua shock sendiri, lah kok bisa. Pas gua berenang ke pantai, gua nengok ke kiri, ke kanan. Gua teriak, mana musuhnya? Mana musuhnya? Gua malah disorakin. Pahlawan desa, pahlawan desa. Franco sang penyelamat. Semua orang bertepuk tangan, ada yang lempar ikan asin ke udara saking girangnya. Tiba-tiba bokap gua dateng. Dia bilang, anakku, bapak bangga. Kamu berhasil ngusir bajak laut kejam si Bane. Lah, dalam hati gua, perasaan gua kagak ngapa-ngapain bang. Gua nengok ke laut. Ternyata kapal bajak lautnya emang beneran hanyut abis gua timpuk badan sendiri. Kepala desa langsung nobatin gua jadi komandan pasukan Frosty. NJIR. Ternyata easy banget ceuk. Gak sia-sia gua nyasar 5 tahun di gunung. Begitulah cerita gua jadi komandan pasukan. Oke, lanjut ke cerita si Ben, si bajak laut bau amis yang sok jago itu. Ta Q Q Q R R R R O
Nama gua Bane. Dulu gua bajak laut terhebat penguasa di lautan Northern Vale. Kapal-kapal lewat, gua sikat. Gua punya kapal gede, gua namain Behemoth. Meriamnya segede rumah. Gua punya aturan sendiri. Siapa nggak tunduk, gua kasih gantung di tiang kapal. Makanya pasukan gua pada royal sama gue. Pasukan gua juga, pasukan paling galak, lebih galak dari pasukan pemuda Pancasila. Wahahaha. Gua hidup dengan satu prinsip. Yang kuat berkuasa, yang lemah nyemplung ke laut. Hingga suatu ketika gua lagi asik-asik nyerang di sebuah desa pesisir Northern Vale. Lagi asik-asik nyerang, udah rekal-rekal pula. Boom! Ada buntelan kentut menimpa Behemoth. Behemoth tenggelam dan gua ikut nyemplung ke dasar laut. Taunya, gua nggak bisa berenang, Ceuk. Gua tenggelam ke dasar laut, gelap, sunyi. Tapi tiba-tiba, gua lihat sebuah cahaya dari dalam laut. Cahaya itu nyorot ke badan gua. Entah kenapa, tubuh gua mulai berubah, jir. Lengan gua jadi panjang, kayak tentakel. Kulit gua jadi licin, dingin, lendiran. Gua berubah jadi cumi-cumi. Gua panik, tapi sekarang gua bisa berenang. Ternyata gua kena radiasi cahaya misterius itu. Gua langsung berenang ke permukaan, terus ngeliat pulau. Ya udah, gua gas berenang ke sana. Nyampe di daratan, gua lihat anak buah gua pada ngumpul, nangis-nangis di depan batu nisan. Gua deketin, gua baca tulisannya, Kapten Bane, Oon, meninggal karena nggak bisa berenang. Lah anjing, gua langsung getokin kepala mereka satu-satu. Gua masih hidup saat. Lu kira gua tenggelam beneran? Mentang-mentang lu pada bisa renang, terus gua dibiarin gitu aja. CURANG. Anak buah gua pada kaget lihat gua berubah jadi cumi. Panik mereka cuy. Gua langsung bohong aja biar cepet beres. Gua abis makan buah iblis. Cumi-cumi nomi. Ya udah, mereka percaya. Gua udah males jelasin yang ribet-ribet. Abis itu gua kasih perintah, bikin kapal baru, kita balas kekalahan kemarin. Tapi sebelum itu, kita cari dulu sumber cahaya misterius di laut. Soalnya gua yakin, kalau gua bisa dapetin cahaya itu, jangankan pelabuhan Frostsea, seluruh dunia bisa gua genggam. Wahahahaha. Ta Q Q Q R R R R R